warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan puja dan puji syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan maulahnya. Kita berada dalam anugerah Allah dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan ibadah sholat subuh dan taklim pada pagi hari ini dengan tidak ada halangan satupun. Coba salawat dan salam moga-moga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang sirah, sejarah sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Setelah kemarin sahabat pertama dan utama Rasulullah yang senantiasa mendampingi Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq maupun Umar bin Khattab makamnya bersebelahan dengan makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi atau di Masjid Madinah. Karena saking istimewanya dua sahabat ini, maka makamnya bergandengan dengan makam Rasulullah. Sementara sahabat-sahabatnya lain di Baqi dan di Ma'la. Bahkan istrinya sendiri di Baqi, Bunda Khadijah, Bunda Aisyah di Ma'la, Khadijah dan Bunda Aisyah di Baqi. Umar bin Khattab sahabat yang luar biasa, dikenal sebagai seorang negarawan yang ulung, yang hebat. Mungkin kalau disebut nggak ada yang menandingi kalau sekarang tentang kesolehannya, tentang keadilannya, tentang lurusnya, tentang bahkan juga penyayangnya, santunnya, ya, hebatnya sampai mendapatkan gelar namanya Al-Faruq, gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Umar bin Khattab ini. Al-Faruq itu yang ditakuti oleh setan. Kalau panjenengan punya gelar Al-Faruq ditakuti setan itu luar biasa. Karena setan itu kalau ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab itu lari, menghindar, jangan sampai ketemu gitu. Karena saking takutnya. Itulah kehebatannya. Khalifah Umar bin Khattab ini di samping sebagai khalifah yang alim, yang juga bergelar Amirul Mukminin, juga sebagai tokoh negarawan yang sangat mencintai rakyatnya, dekat dengan rakyatnya. Maka kebiasaan baiknya diantaranya suka belusukan. Tapi belusukannya bukan belusukan pencitraan seperti sekarang. Ben di foto, ben di shooting, ben diviralkan, masuk ke gorong-gorong, salaman dengan rakyat di pasar, barbarannya pengen jadi ini, jadi itu, bosan wis jadi ini, jadi itu, mencekik rakyat. Nah itu pimpinan sekarang. Tapi Khalifah Umar bin Khattab merakyatnya ikhlas, tulus, tidak bisa tidur malam itu sebelum ketemu dengan rakyatnya langsung. Tidak mau dia menerima laporan dari bawahnya, ABS, asal bapak senang.
laporan palsu, laporan pokoknya rakyat sejahtera, nggak mau. Dia harus ngecek sendiri ke lapangan. Makanya hal-hal yang terjadi sangat menyentuh hati, diantaranya Khalifah Umar ini waktu belusukan itu mendengar ada tangisan anak kecil terus menangis didengarkan dari luar sampai tangisannya habis, mungkin air matanya habis sudah tertidur. Lalu setelah itu diketuk pintu, ditanyakan, kenapa anak ibu tadi saya dengar dari luar nangis terus-menerus, sekarang sudah enggak mendengar tangisannya. Sang ibu janda tua. Jadi kalau Khalifah Umar ini yang banyak ditemu itu janda tua, Pak Noval, bukan janda muda. Janda tua yang ternyata miskin, dia mengatakan saya ini nggak punya apa-apa, saya menanak air dengan batu, dengan harapan masih memberi harapan anak saya akan sesuatu yang diharapkan sampai anak saya tertidur. Masya Allah, tersentak hatinya, akhirnya kembali ke Baitul Mal membawa satu gelangsing gandum gitu. Begitu anak buahnya bingung, penjaga Baitul Mal, tak bawakan, tak pinggulnya, kata Umar bin Khattab, tidak, ini tanggung jawab dan dosanya Umar, maka saya sendiri akan mengangkat. Saya nggak tahu sekarang kalau ada presiden, khalifah itu presiden kalau sekarang, mengangkat, memanggil gandum atau kalau sekarang beras kintal. Ya hanya Umar lah orangnya. Bawa sendiri sampai lalu mendekati sampai ke rumahnya. Janda itu lalu dimasaknya sendiri, setelah itu anaknya dibangunkan, disuapi. Sampai yang terucap oleh ibu janda itu gimana? Begini ini mestinya yang melakukan kan Umar. Dia khalifah, nggak tahu rakyatnya susah seperti ini. Padahal yang ada di depannya itu ya Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah diam saja. Yang kedua, Khalifah Umar pernah juga waktu belusukan itu mendengar dialog seorang janda tua lagi nih Pak Novel. Janda tua berdialog dengan anak gadisnya. Sementara ibu janda ini ya kurang amanah lah gitu. Membujuk anaknya, nak, kita ini kemarau panjang. Susu kambing kita, unta kita ini sudah diperes gak pakai metu susunya. Sementara kita kan besok perlu menjual dapat uang yang banyak, gimana ya? Kalau air susu unta atau kambing itu ditambahi air yang banyak, yang penting rupanya cek putih. Ternyata anaknya yang solihah itu, Bu, mohon maaf Bu, memang malam hari ini Khalifah Umar tidak tahu. Padahal Khalifah Umar nginceng dari belakang, dari luar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu, Bu, saya takut, enggak berani Bu kita berbohong. Maka rumah itu ditengeri, besok pagi anaknya Umar Hafiz diajak melamar gadis itu, karena ini gadis luar biasa kan itu ya. Kalau sekarang rata-rata nuwun saya mohon maaf, itu banyak ibu-ibu solihah, ahli ngaji, ahli jamaah, ahli taklim, sementara anaknya justru yang nggak menutup aurat, mengantar ibunya ke pasar. Nanti saya jemput 30 menit lagi ya, Loh, anaknya. Artinya ini 180 derajat berbeda. Jadi ya, ibunya yang kurang baik tapi anaknya yang solihah. Maka dari itulah lalu nanti keturunannya anaknya Umar yang dinikahkan dengan gadis solihah tadi sampai nanti melahirkan namanya Umar bin Abdul Aziz. Dua Umar yang luar biasa, sama-sama negarawannya, sama-sama wirainya, sama-sama alimnya, sama-sama adilnya, sama-sama hebat lah, negarawannya luar biasa. Lalu yang ketiga, hal yang sangat hebat pula, Umar ini ingin tahu sih sebenarnya rakyatnya itu memiliki keimanan dan ketakwaan seperti apa. Yang dicek tentu bukan Utsman bin Affan, Ali, Abu Dzar Al-Ghifari, Ibnu Umar yang hebat-hebat. Yang dicek itu penggembala kambing. Ketemu penggembala kambing lalu ditanya, ya Fulan,
Ya sebutan kepada si Anu begitu ya. Kamu ini mengembala kambingnya siapa? Oh, ini kambingnya tuan saya, majikan saya. Majikanmu ngerti nggak kambing yang kau pelihara itu jumlahnya berapa? Ya nggak tahu tuan, majikannya saya itu sangat kaya raya, juga punya unta berapa ribu, punya perkebunan kurma, punya pabrik roti, pabrik susu. Kalau begitu kebetulan aku tak pengen, jadi Umar ini ngetes ya gitu ya. Pengen beli kambingmu, ambilkan satu aja yang gawamu, yang besar, tak beli. Kamu bilang harganya berapa, tak beli. Tapi syaratnya gak usah bilang-bilang majikanmu. Kau ambil aja uangnya. Kau kan pengembala kambing kan miskin, butuh uang. Pengen duit. Ternyata pengembala kambing ini ngedek, menggeleng-geleng. Tidak tuan, mohon maaf. Saya ini hanya memelihara, gak berhak untuk menjualnya. Hak prerogatif menjual itu majikan saya. Dibujuki lagi, diteruskan lagi menggelembuknya. Ini loh, kalau nanti majikanmu kok tahu ternyata kambingmu hilang satu, bilang aja kambingmu dimakan serigala. Aku tak hadir kalau perlu di hadapan majikanmu. Saya tak ngomong bahwa aku dengan mata kepala tahu kambingmu dimakan serigala. Mendengar bujukan gitu, pengembala kambing itu matanya merah melotot sambil menduting-duting. Ya inilah khalifah yang didutingi Cahangon. Karena nggak tahu kalau dia khalifah, dia presiden. Karena pengembala kambing kan nggak tahu pejabat tinggi. Lalu dikatakan tuan itu gimana? Kata-kata yang sangat luar biasa adalah fa'inallah. Di mana Tuhan Allah? Kalau saya harus berbohong, Allah Maha melihat. Penglihatan Allah, fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana pun kehadapkan wajahmu, Allah tahu. Saya nggak berani Tuhan. Seketika itu pula Umar bin Khattab sujud syukur punya rakyat kecil pengembala kambing yang imannya sehebat itu. Kita nggak bisa bayangkan lah pejabat-pejabat di bawahnya Umar bin Khattab dahnya kayak apa. Ya kalau sekarang mulai yang paling rendah sampai presidennya seperti itu ya makmur baldatun thayyibun tenan Indonesia. Sangat biroi, sangat tegas dalam akidah, salam tegas menegakkan keadilan. Hal yang menarik dari cerita Umar pula adalah saat Umar di Madinah itu mengutus Amr bin As menjadi khalifah, menjadi gubernur di Mesir. Pengembangan masjid istana di Mesir itu ternyata nabrak tanahnya orang Yahudi tengik. Lalu mau digusur, dipaksa nek saiki digawane bulldozer. Lalu si orang Yahudi itu minta keadilan, teriak-teriak, nggak didengar sama Amr bin As gubernur. Akhirnya menempuh perjalanan jauh menemui Khalifah Umar. Dan yang hebat lagi Khalifah Umar itu sangat sederhana, walaupun sebelum masuk Islam itu garang, menakutkan, tapi setelah masuk Islam itu sangat-sangat santun dan penyayang. Saking santunya itu dalam ceritanya berpindah. Waktu ada seorang sahabat mau melapor kepada Khalifah Umar perihal tentang istrinya yang suka ngomel-ngomel, ternyata begitu sampai situ didengarkan loh. Khalifah Umar bin Khattab juga sama, diomeli sama istrinya, kok meneng. Akhirnya kembalilah sahabat itu dipanggil, kamu tadi mau bertamu enggak situ, kenapa? Wahai Khalifah Umar, saya ini malu. Saya diomel istri saya mau lapor sampean. Kok sampean juga ternyata seorang khalifah, presiden diomel istri ini kok meneng. Kembali ke cerita tentang orang kafir Yahudi yang melapor ke Khalifah Umar, tanya di mana Khalifah Umar? Padahal yang dihadapi Khalifah Umar itu, Khalifah Umar itu istana di mana? Gak punya istana, istananya di bawah langit, di atas rumput. Ternyata dia sedang duduk-duduk di atas rumput, sangat sederhana. Lalu sang orang Yahudi melapor, Khalifah, kalau sampean memang Khalifah, saya ini sekarang minta keadilan. Gubernur sampean itu Amr bin As itu main gusur saja. Rumah saya itu mau digusur untuk pengembangan masjid dan istana di Mesir. Oh begitu ya. Terus lihat-lihat ternyata gitu. Orang Yahudi itu ambilkan itu tulang ada tulang, balung unta.
Oh, tulang itu diberikan. Apa maksudnya? Sudahlah, tulang itu bawa ke sini. Tulang unta yang panjang itu digaris tengah lurus sama Umar. Seret. Sampaikan kepada Amr bin As. Begitu sampai di Khalifah Gubernur Amr bin As diberikan ini pesan dari Khalifah Umar. Saya sudah ketemu di Medina. Ini tulang ini di garis tengah. Ini saya maksudnya apa saya nggak tahu. Begitu akhirnya ya redeklah Khalifah si gubernur itu. Ini pesan berat ini. Saya harus menegakkan keadilan sampai digambarkan seperti garis lurus di tulang. Artinya kalau saya nggak menegakkan keadilan, ya saya bisa dibunuh. Penyantunya Umar itu juga luar biasa, sampai digambarkan Umar itu bermimpi di surga, ketemu dengan ulama, ditanya, wahai Khalifah Umar, bagaimana kondisimu? Wah, saya di surga ini sudah sangat nikmat, mendapatkan kenikmatan, nggak kurang apapun. Terus kira-kira yang menyebabkan kau masuk surga itu yang paling dominan banyak apa? Ya bukan ibadah saya saja, bukan keadilan saya jadi khalifah, bukan, tetapi penyantunnya. Ternyata ada cerita yang sangat unik, yaitu Umar bin Khattab itu ketemu dengan anak-anak kecil yang bermain burung. Burung itu dicekel, diculne, dicencang, digeret, diculne, dicencang, diculne, sampai burung itu lempok, sampai nggak bisa terbang, sampai hampir mati kehausan. Akhirnya lele itu burung lepas. Oh, lepas koin aja, ini saya dapat burung ini beli ya. Nek kau beli ya tak lepas. Akhirnya dibeli dengan sekian ribu dinar. Setelah itu akhirnya burung itu diberi minum, diberi makan, setelah sudah dilepas kembali. Jadi sayangnya kepada burung itu menjadi bagian dari sayangnya Allah. Irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Siapa yang menyayangi makhluknya Allah di muka bumi ini, Allah yang di langit akan menyayangi. Jadi akhirnya sayangnya Allah itu diturunkan dalam bentuk ya rahmat kasih sayang Allah, dimasukkannya ke surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih banyak tentu kehebatannya Umar, diantaranya waktu menaklukkan Andalusia dengan panglima perangnya Tariq bin Ziyad. Ada yang ini yang mungkin tidak banyak dilakukan orang, yaitu bukan memecat ya, memberhentikan panglima perang yang sangat sukses namanya Khalid bin Walid. Semua orang sudah bisi-bisi di mana-mana bahwa pokoknya kalau perang yang memimpin Khalid bin Walid pasti menang. Akhirnya seakan-akan Khalid bin Walid ini penentu kemenangan. Akhirnya Umar surik, ya khawatir, wah kalau begini nanti imannya rakyatku ini seakan-akan bahwa kemenangan itu di tangan Khalid bin Walid, bukan di tangan Allah. Ini akidahnya bahaya. Maka diberhentikanlah Khalid bin Walid dari panglima perang. Tapi Khalid juga berontak, bukan terus jadi oposisi terus ngamuk, itu enggak. Ya legowo. Itulah kehebatannya. Dan juga yang hebat lagi adalah bagaimana saat Umar itu punya jasa yang luar biasa membukukan Al-Quran, jasa yang luar biasa menyusun kalender Hijriah yang sampai sekarang. Awal pertama kali menyusun kalender Hijriah berdasarkan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yathrib itu ya zamannya Umar bin Khattab. Jadi khalifah yang di satu sisi hebat, dulu sebelum masuk Islam garang dan bencinya kepada Islam, tapi setelah masuk Islam berkat doa-doa Rasulullah, maka Umar ini menjadi sangat-sangat pembela. Mulai dari Rasulullah berdakwah asyiratakal aqrabun sampai wa'adid anil musyrikin, itu terang-terangan. Dakwahnya Umar yang pertama membela Nabi itu sampai mengatakan, siapa orang-orang kafir yang ingin istrinya jadi janda atau anak-anak jadi yatim, hadapi Umar. Jadi menantang Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Itulah Umar. Moga-moga Rasulullah pernah matur, umatku itu karakternya seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Monggo kira-kira jenengan mengidentifikasi panjenengan ini mirip Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab. Sama-sama calon penghuni surga yang luar biasa. Demikian kajian kita, moga-moga sangat menginspirasi kita, panjenengan yang berkuasa, yang jadi pejabat bisa meniru Umar bin Khattab dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.